Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Nur Chamidah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmatnya kita diberi kesehatan dan bisa melaksanakan kuliah meskipun secara online. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya akan mengenalkan anggota kelompok 3. Saya Farida Farisiska sebagai moderator dan pemateri 1, Dinda Khauliawati sebagai pemateri 2, Vidya Ulfa sebagai pemateri 3, Alifia Tiara Diva sebagai pemateri 4. Saya Farida Farisiska, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis, multiply berarti banyak, beragam, dan aneka ragam. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur, yang mempunyai makna, budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Pendidikan multikultural lahir karena permasalahan manusia yang ditindas hanya karena perbedaan. Pendidikan multikultural sangat memuliakan manusia karena memandang semua manusia setara dan dapat bekerja sama dan saling menghormati walau banyak perbedaan. Anderson dan Kursor mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengenai keragaman kebudayaan. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum. Ada 3 kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu 1. Proses pengembangan sikap dan tata laku, 2. Menghargai perbedaan dan keragaman budaya, dan 3. Penghargaan terhadap budaya lain. Tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, dan keagamaan. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, isi materi pembelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang kedua, pendidikan hendaknya memuat model belajar yang mengajar yang interaktif supaya mudah dipahami. Yang ketiga, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Yang terakhir, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam keluarga. Pendidikan non-formal dan informal. Dalam pendidikan formal, pendidikan multikultural ini tidak harus menjadi mata pelajaran sendiri, namun dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain
yang mempunyai tujuan pendidikan yang sama. Pada tingkat sekolah, usia dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, misalnya dalam permainan, dan pada tingkat SD, SLTP, maupun sekolah menengah, pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PPKN, agama, sosiologi, dan antropologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problema pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, keanekaragaman budaya etnik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras. Misalnya seperti peristiwa Sampit. Lalu yang kedua ada desentralisasi. Dalam habitus budaya, akibat paradigma kekuasaan desentralisasi, membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Lalu yang ketiga, cultural building. Situasi ini mengandaikan kehadiran negara setidaknya untuk membuka ruang yang sejauh ini tertutup rapat, yakni kekuasaan yang bisa dinegosiasi untuk meniadakan ketidakadilan atas etnik. Lalu yang keempat, ketidakadilan ekonomi. Belakangan ini bangsa kita tengah dilanda cultural bleeding, konflik pendarahan akut di antara perjumpaan budaya-budaya etnik. Sebagai contoh, kampus-kampus di sejumlah kota besar di tanah air, khususnya di Makassar, yang sejauh ini diyakini sebagai pusat transformasi nilai utama, justru menjadi wadah persemaian kekerasan berdarah yang dipicu atas nama etnik. Baik, selanjutnya saya Alivia Tiara Diva selaku pemateri keempat akan menjelaskan tentang pengembangan standar kompetensi pendidikan multikultural. Sebagai kemampuan atau kompetensi yang diajarkan di sekolah, maka pendidikan multikultural perlu merumuskan model evaluasi dalam merumuskan tujuan pembelajaran sehingga mudah untuk diketahui. Kemampuan seseorang sering dikategorikan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pendidikan, ranah tersebut harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan tidak boleh hanya memfokuskan perhatian kepada sebagian ranah, akan tetapi harus mencakup semuanya. Ketiga ranah tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut taksonomi Bloom 1980 secara hierarkis terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Berdasarkan ketiga ranah tujuan pendidikan tersebut, dapat disusun standar kompetensi pendidikan multikultural di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencakup aspek kognitif. Siswa dapat memahami konsep dasar secara filosofi tentang agama, budaya, etnis, dan bahasa. Lalu siswa memahami perbedaan agama, budaya, etnis, maupun bahasa pada setiap warga negara. Yang kedua yaitu aspek afektif. Siswa mampu mempunyai sikap yang menghargai perbedaan-perbedaan etnik, agama, bahasa, dan budaya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu siswa dapat bersikap adil dan mengembangkan rasa keadilan bagi semua warga negara. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor. Siswa dapat melakukan kerjasama secara multietnik, multiagama, multibahasa, dan multibudaya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mengembangkan tindakan-tindakan yang berorientasi pada kemanusiaan tanpa membedakan perbedaan agama, budaya, etnik, maupun bahasa. Saya akan membacakan simpulan dari presentasi kali ini. Multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia,
dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Konsep multikulturalisme selain mengandung unsur keberagaman agama dan budaya, juga mengandung unsur kesederajatan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.